Eh, Oh, istri. heeh, Oh, gantian. Oh, nempian bini pada istirahat tuh rumah. si Candeng Madura trik-trik ke Oh, ada trik-trik ya? Oh. Merebaknya warung kelontong Madura di berbagai kota besar mendapat sorotan dari banyak pihak. Selain banyak yang ngepoin dari sistem kerjanya, rahasia di balik kesuksesannya, modal awal yang dibutuhkan, serta segala hal yang terkait keberadaannya. Tak sedikit pula yang ngepoin tingkah laku atau kebiasaan penjualnya sehari-hari, yakni orang Madura itu sendiri yang telaten menjaga warung selama 24 jam non-stop. Sejauh ini, orang Madura yang terkenal unik memang kerap menjadi buah bibir publik. Seiring semakin mudahnya orang Madura dijumpai dengan adanya usaha perniagaan itu, kini tidak hanya dialek T1 ala Kadir yang menjadi guyonan mereka. Cara mengelola warung, melayani pembeli, sampai gerak-gerik dan gaya berpakaian perantau dari Pulau Garam ini juga menjadi perbincangan dan kelakar ringan di media sosial. Dan di sini kita akan menjawab beberapa gosip yang beredar seputar warung Madura dan orangnya itu sendiri. Warung seumur hidup. Statement pekerja keras sering dilekatkan pada diri orang Madura. Warung tempat mereka berdagang yang mayoritas tidak pernah tutup alias kerja non-stop adalah bukti nyata. Walaupun barangkali sebagian kecil melakukannya lantaran terpaksa. Misalnya, ruang ruko terlalu sempit untuk menampung banyak dagangan yang terlampau banyak, sehingga lemari pendingin, sejumlah tabung gas, dan air galon mau nggak mau harus ditempatkan di luar, dan akan sangat ribet bila harus dikeluar masukkan ruko setiap hari. Sebagai orang yang tengah menggeluti pekerjaan ini, tak jarang menerima pertanyaan dari pelanggan. Emang nggak ngantuk bang? Tidurnya kapan? Gimana sih cara uploadnya? Dan sebagainya. Jangankan orang luar Madura, sesama Madura pun yang tidak bersentuhan dengan bidang usaha ini juga heran dan penasaran juga. Biasanya kebanyakan yang menjaga warung Madura diprioritaskan adalah pasangan suami istri. Lantas, kapan berhubungan badannya? Mereka yang menjaga memiliki resep untuk meluapkan rasa berhubungan itu biasanya di saat jam sepi pembeli atau bermain cepat yang penting hasrat tercapai. Intinya, semua bisa diatur oleh penjaga warung Madura dalam mengelola bisnisnya. Beberapa waktu yang lalu banyak beredar konten rekaman warung Madura yang tetap buka di saat hari resepsi pernikahan, di mana acara tersebut digelar tepat di depan warung itu. Jelas konten itu merupakan lelucon. Bermacam komentar pun bermunculan. Warung Madura tetap buka di hari raya. Warung seumur hidup ini bagi warung Madura cuma tutup pas hari kiamat. Begitu kira-kira bunyi sebagian komentar. Di postingan akun lain ada pula konten rekaman warung Madura yang sedang tutup pada malam hari. Lagi-lagi itu dijadikan bahan tertawaan. Karena bagi si pemilik akun, mungkin pemandangan ini amatlah langka. Seolah-olah nggak ada sejarahnya warung Madura tutup, padahal cukup banyak yang tidak sepenuhnya buka 24 jam. Suka teleponan. Sambil lalu nunggu pembeli, iseng-iseng berbagi sedikit pengalaman tentang warung kelontong Madura. Dari sekian banyak komentar di sana, beberapa kali mendapat pertanyaan yang sama. Kurang lebih begini, "Bang, kenapa sih pedagang di warung Madura selalu suka teleponan? Nelponnya lama lagi." Tentu saja itu alasannya orang Madura itu punya rasa persaudaraan yang kuat. Nah, sebagai perantau yang posisinya sangat jauh dari keluarga, kerabat, tetangga, teman, satu-satunya jalan agar komunikasi terlebih ikatan batin tetap terjalin, ya teleponanlah sebagai solusinya. Apalagi sekali merantau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terlampaui. Kebayang tuh gimana kangennya apalagi mereka menjaga warung 24 jam tanpa ada hari libur. Manusia normal pasti juga jenuh dan ingin meluapkan rasa jenuh dalam rutinitas yang selama ini dianggap monoton. Maka wajar saja kalau mereka suka mojok berjam-jam setiap hari. Pihak yang terlibat dalam mojok itu bisa berjumlah 3-5 orang. Biasanya sesama penunggu warung. Sedangkan obrolannya bisa melanglang buana, hingga ponsel hampir meledak saking panasnya.
Begitulah menjadi keasikan tersendiri bagi mereka, dan ini sebagai alih-alih penghilang jemu dan kantuk. Pakai sarung. Bukan rahasia umum kalau orang Madura punya budaya sarungan. Sudah sangat lumrah mereka memakai sarung di mana-mana. Sebagian bahkan merasa tak perlu beradaptasi dengan tempat atau acara yang hendak didatanginya. Maka kemudian orang luar gampang menebak jika seseorang yang dilihatnya memakai sarung, pasti itu orang Madura. Kenapa ya penjual di warung Madura suka pakai sarung? Celetuk masyarakat Dumai yang mungkin baru tahu fenomena ini. Selain sudah tradisi turun-temurun memakai sarung di tempat asalnya Madura, juga bagi orang Madura membuat nyaman saja, lebih bebas bergerak ketimbang mengenakan celana, lebih praktis kalau hendak BAB dan atau hajat lainnya. Pokoknya nyaman, itu saja. Bukan simbol kealiman ataupun pertanda bahwa pemakainya orang baik-baik. Soalnya sudah sering orang yang pengen ngutang, beli bensin eceran tapi nggak dikasih. Pasalnya si pembeli tidak punya jaminan, apalagi si calon pembeli adalah orang asing. Lantas si pembeli kecewa, terkadang bilang, percuma kamu pakai sarung kalau tidak punya hati nurani. Gonta-ganti penunggu. Fakta lain yang acap kali diasumsikan oleh netizen perihal penjual di warung Madura adalah gonta-ganti orang. Benar, penunggu setiap warung memang selalu gonta-ganti. Dalam 1 tahun, sebuah warung bisa-bisa 3 kali berganti pengelola. Sebab rata-rata warung Madura tidak memprioritaskan pekerja tetap. Ada perjanjian antara juragan dan anak buah tentang seberapa lama masa kerja yang mesti disepakati. Beberapa kali diketahui si penjaga pindah dari warung ke warung di beberapa kota. Ungkapan keterkejutan, ganti lagi dari pelanggan, begitu akrab di telinga. Biasanya penjaga warung menjawab dengan rasa keakraban karena mereka menyadari pembeli adalah raja, sehingga akan melayani seramah mungkin. Itulah beberapa kebiasaan yang membuat penasaran mengenai kebiasaan penjual warung Madura yang kerap dipergunjingkan netizen di medsos. Semoga ini dapat membayar rasa penasaran mereka dan cukup memuaskan bagi penonton yang selama ini setia kepada channel Lingkaran Hitam. Terima kasih guys telah ngikutin video